Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang materi penjumlahan dan pengurangan pecahan aljabar. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik. Dan jangan lupa like and subscribe. Materi yang akan saya bahas sekarang adalah bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan pecahan, tapi pecahannya dalam bentuk aljabar. Ada contoh yang saya berikan di sini, yaitu nomor 1, sederhanakan pecahan-pecahan aljabar berikut. Ya, yang A. Ini pecahan pertama, ini yang kedua pecahan kedua. Ya, pecahan pertama terdiri dari 2x min 3 per 2. 2x min 3 per 2. Ini bentuknya pecahan. Yang atas 2x min 3 sebagai pembilang, yang bawah yang 2 ini sebagai penyebut. Kalau di SD kita sudah belajar tentang pecahan ya. Nah, kalau di SMP lebih tinggikan lagi pembelajarannya pecahan tapi dalam bentuk aljabar. Dikurang 4x plus 1 per 6. Pembilangnya 4x plus 1, penyebutnya 6. Dalam menyelesaikan pecahan aljabar ini, yang bentuk pengurangan seperti ini, sebenarnya dasarnya adalah pelajaran SD, pengurangan pecahan seperti biasanya. Cuma ini lebih diperdalam lagi dalam bentuk aljabar. Kalau SD, ketika penyebutnya berbeda, maka kamu harus samakan penyebutnya ya. Sama, dalam aljabar pun juga begitu. Ketika penyebutnya berbeda, kamu harus samakan penyebutnya dengan menggunakan cara KPK. KPK dari 2 dan 6 ya. KPK-nya 2 berarti kelipatan 2 tambahin 2 terus ya. Di sini berarti 2, 4, 6. Yang 6 tambahin 6 terus ya. 6, 12, 18. Ternyata angka 6 di sini sama. Sehingga KPK 2 dan 6 adalah yaitu 6 ya. 6. Ya, 6. Kalau sudah, baru seperti pelajaran SD aja. Yang pertama, untuk mencari pembilang yang pertama, kita bagikan penyebutnya ya. Antara penyebut yang pertama dengan penyebut yang pertama dalam pecahan ya. 6 dibagi 2. 6 dibagi 2, hasilnya berapa? 3 ya. Maka hasilnya 3 dikali pembilang yang atasnya. Karena kita mau nyari pembilang pada pecahan pertama. Yang atasnya berapa? 2x min 3. Kita kalikan ya. Berarti 3 dikali 2x. 3 dikali 2. 6 ya. 6x ya. Ada x-nya. Baru 3 dikali min 3. 3 dikali min 3. Hasilnya adalah positif kali negatif. Negatif ya. 3 kali 3, 9. Maka pembilang di sini adalah 6x min 9. 6x min 9. Selesai yang pada pecahan pertama. Pecahan kedua, 6 dibagi 6. 6 dibagi 6. Hasilnya 1. Kalau 1 tidak merubah angka ya, karena semua angka yang dikalikan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Maka tetap 4x plus 1. 4x plus 1. Ingat, kalau ini dalam kurung, maka dalam aljabar harus kalau ini dalam pengurangan, maka dalam aljabar maka dia harus dikasih kurung. Ya, kalau pengurangan harus dibatasi oleh tanda kurung. Kalau penjumlahan tidak usah dibatasi oleh tanda kurung, tapi kalau pengurangan harus dibatasi oleh tanda kurung. Setelah itu, kamu harus bongkar. Karena ini masih dalam kurung, kamu harus bongkar dengan perkalian tanda. Yang ini min ya. Min dikali positif. Ya, min dikali positif. Min dikali, oke, saya gini dulu. Saya turunkan dulu yang ini. Berarti 6x dikurang 9. Ya, 6x dikurang 9. Ini, min. Saya kasih tanda tuh. Min dikali positif. Maka hasilnya jadi min ya. Jadi min. Min 4x. Yang kedua, kalikan lagi. Sama, harus perkalian tanda. Nah, min dikali positif. Positif 1 kan itu ya. Ya, min dikali positif hasilnya min. Jadi min 1. Sehingga yang 4x tadi ini positif, karena dikalikan min jadi negatif. Yang 1 ini positif, karena dikalikan min maka jadi negatif. Penyebutnya karena sudah sama, jangan dikurangkan ya. Ini kan sama, sudah sama.
Kalau sudah sama seperti ini, hasilnya adalah 6x min 9 min 4x min 1 per 6. Masih bisa disederhanakan nggak? Masih bisa. Ini kan sama-sama 6x nih, sama-sama min 4x. Kalau ada variabel yang sama, maka masih bisa disederhanakan ya, Nah ya. Maka 6x dikurang 4x. 6 dikurang 4, 2 ya. Ada x ya, berarti 2x ya. Berarti yang atas 2x. Sekarang ini min 9 min 1. 9 tandanya min, 1 tandanya min. Karena sama-sama min, maka jumlahkan 9 tambah 1. Jadi 10. Karena sama-sama min, maka hasilnya tetap min. Jadi 2x min 10 per 6. 2x min 10 per 6. Masih bisa disederhanakan nggak? Oh bisa, masih bisa Pak. Masih bisa dibagi lagi. Dibagi 2. Dibagi 2. 2 per 2. Sehingga 2 dibagi 2 habis ya. 2 bagi 2 habis. Si x min 10 bagi 2 berapa? 5. 6 bagi 2 berapa? 3. Jadi x min 5 per 3. Jadi kalau masih bisa disederhanakan, sederhanakan terus ya, Nah ya. Jadi hasilnya adalah x min 5 per 3. Oke, kita sekarang ke contoh B, biar lebih paham lagi, biar lebih jelas ya. Ada 4 per 3P dikurang P min 2 per 12P. Sama seperti tadi, langkah pertama cari KPK-nya. KPK dari 3P dengan 12P. Ya, kita cari KPK-nya. 3P berarti selalu tambahkan 3P ya. Berarti 3P jadi 6P, 9P, 12P. 12P berarti 12P, 24P. Cari ada yang sama gak? Ada. Sehingga KPK-nya adalah 12P ya. KPK-nya adalah 12P. KPK-nya adalah 12P. Lalu langkah kedua, kamu bagi. Untuk yang pertama ya, maka penyebut bagi penyebut. Berarti 12P dibagi 3P. 12P dibagi 3P. Ini P-nya saya coret ya. Karena pembagian itu kan, apa namanya, P pangkat P dibagi P itu adalah, ini kan P-nya pangkat 1 kan. Nah, P di sini pangkat 1 juga ya. Ini pangkat 1, pangkat 1. 1 kurang 1 kan 0. Jadi P pangkat 0. P pangkat 0 itu adalah berapa? 1. 1 itu diabaikan. Karena perkalian yang dikali dengan angka 1 dibagi dengan 1, itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sehingga P bisa langsung kita coret ya. Nah, 12 dibagi 3 berapa? 4. Nah, maka 12P sama-sama penyebut dibagi dengan 3P adalah hasilnya 4. Baru dikalikan dengan pembilangnya. Pembilangnya berapa? 4 ya. Berarti 4 dikali 4. Hasilnya berapa? 16. Hasilnya adalah 16. Kita dapat pecahan pada pembilang yang pertama ya. Pecahan yang pertama yaitu adalah pembilangnya 16. Sekarang yang kedua. Berarti 12P dibagi 12P. 12P dibagi 12P. Penyebut dengan penyebut. Ini P-nya habis. 12 bagi 12 juga habis. Sisanya 1 ya. Berarti tetap ya, nggak ada perubahan. 1 dikali ini nggak ada perubahan ya. Tetap P min 2. Tetap P min 2. Kalau sudah, kamu harus bongkar ini, Nak. Kamu harus bongkar. Kamu harus bongkar. Ini 16. Ya, tetap 16. Ini di perkalian tanda ya. Perkalian tanda. Jadi 16 min kali positif. Tadinya positif P. Karena dikali min, maka hasilnya jadi negatif ya. Nah, min dikali min 2. Tadinya min 2, karena dikali min ketemu min kali min hasilnya jadi positif ya. Positif 2. Ini 12P. Setelah itu, mana yang bisa disederhanakan lagi? Ini, 16 tambah 2 nih. 16 tambah 2 berapa? 18 ya. Jadi 18 min P per 12P. Gitu ya. 18P per 12P. 5 per X plus Y ditambah 2 per X min Y. Nah, X plus Y, X min Y. Karena penyebutnya semuanya aljabar ya, semuanya aljabar, maka kita tidak bisa mengurutkan ini. Kalau tidak bisa mengurutkan, maka penyebut dengan penyebut dikalikan ya. Penyebut dengan penyebut dikalikan. Penyebut dengan penyebut dikalikan. Karena kita tidak bisa mencari KPK antara KPK X plus Y dengan X min Y, maka penyebut dengan penyebut dikalikan. Maka X plus Y dikali X min Y. X plus Y dikali X min Y. Ya, jangan dikalikan dulu. Kasih dalam kurung aja. Karena
Karena dalam kurung itu adalah sebagai tanda kali, ya. Jadi X plus Y, X min Y, gitu ya. Oke, sekarang yang pertama, X plus Y, ya, X plus Y, X min Y dibagi dengan penyebut, ya. Penyebut ini dibagi dengan penyebut ini. Yang pertama dengan pertama, dengan X plus Y. Hasilnya apa? Ini sama nih, X plus Y, X plus Y. Saya coret ya. Ya, saya coret. Sehingga sisanya ini. Sisanya adalah X min Y. Sisanya adalah X min Y. Maka ini, kalau saya bagi dengan ini, hasilnya adalah X min Y. Maka X min Y-nya dikalikan pembilang. Kalikan pembilangnya adalah 5 ya. Berarti 5 dikali X min Y. Sudah, berarti 5 dikali X. 5 dikali 1 ya. 5. Ini ada X-nya jadi 5X. 5 dikali min Y. 5 positif kali negatif hasilnya negatif. 5 kali 1. Angka 1 nggak ditulis dalam aljabar ya. 5 ini Y. Berarti 5X min 5Y. Itu ya nak. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang. Yang kedua ini ya. X plus Y, X min Y dibagi ini ya. X min Y. Ini sama, X min Y saya coret, X min Y saya coret. Maka hasilnya adalah X plus Y. X plus Y ini berarti dikali pembilangnya angka 2 ya. 2 dikali X plus Y. Maka 2 dikali X ya. 2 dikali X. Ini 2 dikali 1. Ada angka 1 di depan X ini. 2 ya. 2X. 2 dikali Y. Berarti 2 dikali 1. Jadi 2Y. Oke, ini hasilnya adalah 2X plus 2Y. Ya, 2X plus 2Y. Kalau sudah, saya gabungnya ini ya. 5X min 5Y, 5X min 5Y plus 2X plus 2Y, 2X plus 2Y per, ini ya dalam kurung ya, X plus Y, X min Y. Nah, ada yang sama, 5X dengan 2X, bisa sederhanakan ya. 5X berarti ditambah 2X. Hasilnya berapa? 5 tambah 2, 7X. Hasilnya 7X. Yang ini, min 5Y. Min 5Y plus 2Y. Plus 2Y. Ini negatif 5-nya. 2-nya positif. Negatif dengan positif berarti kurangkan. 5 kurang 2 adalah 3. Banyakan mana? Negatifnya atau positifnya? Banyakan negatifnya. Jadi min 3Y. Sehingga hasilnya adalah 7X min 3Y per, ya, X plus Y, X min Y, gitu ya. 7X min 3Y, X plus Y, X min Y. Itu yang contoh yang C. Ini 2X per X kuadrat min 8A min 20 dikurang 2 per X plus 2. Gimana caranya? Kita sederhanakan dulu. Ini masih bisa disederhanakan ini X kuadrat min 8A min 20 ya, dengan menggunakan cara pemaktoran ya. Kita faktorkan dulu yang ini. X kuadrat min 8A min 20. Maka faktornya adalah, ingat ya, pemaktorannya ini nyambung terus di pelajarannya. X kuadrat dibentuk oleh apa? X dikali X. Gitu ya. Cari faktor 20 berarti. Faktor 20. Sudah ada faktornya, maka di sini pakai logika sedikit ya. Pemaktoran angka berapa dikali angka berapa, hasilnya harus negatif 20. Angka berapa dijumlah angka berapa, hasilnya harus negatif 8. Saya pilih 2 dengan 10 karena 2 kali 10 20, 10 kurang 2 8 ya. Saya pilih 2 dengan 10. Lihat 8. 8-nya negatif. Karena 8-nya negatif, cari angka yang paling besar. Angka yang paling besar adalah 10. Maka 10-nya harus negatif. 10-nya harus negatif. Lihat, 2 ditambah min 10. Buktikan. Berarti dikurang ya. 10 kurang 2, 8. Banyakkan mana? Banyakkan negatifnya. Maka hasilnya negatif.
maka negatifnya harus 10 ya. Negatifnya harus 10. Positif kali negatif hasilnya negatif, 2 kali 10 adalah 20. Maka di sini X-nya jadi ini 2-nya positif ya, 2-nya positif. Di sini 10-nya negatif. Sehingga ini bisa disederhanakan ya. Yang ini, yang pertama saya tulis lagi kembali. Bisa disederhanakan ya. 2X berubah jadi ini ya, nggak X kuadrat min 8A min 20 lagi. Sudah disederhanakan menjadi X plus 2 X min 10. X plus 2 X min 10 gitu ya. Jadi 2X ini sudah disederhanakan menjadi X plus 2 X min 10 dikurang 2 per X plus 2 gitu ya. Nah, kalau sudah kita KPK ya, KPK ini kan nggak bisa aljabar ya, sama kayak tadi ya. Kalau nggak bisa maka ini ya dikali ini, kan gitu ya logikanya ya. Ini dikali ini. Oh maaf, nah enggak gitu. Karena ini sama X plus 2, lihat tuh. Ini X plus 2 sama, berarti kan yang penyebut pada pecahan yang kedua ini masuk berada pada penyebut yang pertama. Sehingga penyebut ini nggak perlu dikalikan dengan penyebut yang ini. Ya, penyebut pertama tidak perlu dikalikan dengan penyebut yang kedua. Berbeda dengan soal yang C tadi. Kalau penyebutnya itu kan berbeda, maka harus dikalikan penyebut dengan penyebutnya, karena nggak bisa digunakan KPK. Kalau yang D, ya penyebut pertama, ini penyebut kedua. Penyebut kedua ada yang sama dengan penyebut yang pertama, sehingga dia masuk kemari. Sehingga penyebut yang keduanya masuk ke penyebut yang pertama pada pecahan pertama. Sehingga nggak perlu menggunakan KPK karena nggak bisa ya. Jadi penyebutnya ini aja. Penyebutnya ini aja. Jadi X plus 2 X min 10 dikurang ya X plus 2 X min 10. Gitu ya, ya. Oke, sekarang yang ini. Pertama ya, yang pertama dulu. X plus 2, ini nggak muat, saya hapus ya, papan tulis saya. Saya hapus. Nah ini ya, X plus 2 X min 10 saya bagi penyebut dengan penyebut ya. X min 10 nya habis, X plus 2 nya habis. Satu itu nggak berubah, berarti atasnya ini tetap nggak berubah ya, karena dikalikan 1, jadi 2X gitu ya. Sekarang yang kedua, X plus 2 ini penyebut dengan penyebut bagi X min 10 saya bagi dengan ini X plus 2, saya coret-coret ya, sisanya X min 10. Pembilangnya berapa? 2 ya, pembilangnya 2, berarti dikali 2. Nanti 2 dikali X, 2 kali 1 2 ya, 2X, 2 dikali 10, maaf, min 10. Positif kali negatif, negatif 2 kali 10, 20. Sehingga ini hasilnya adalah dalam kurung, ingat, 2X min 20, 2X min 20. Kalau sudah berangkat, ini dikurang ya, dibongkar ya, maka 2X dibongkar ya, min kali plus, jadi min ya, jadi min 2X. Bongkar lagi, min kali min, jadi plus ya, jadi plus 20. Ini bawahnya X plus 2 X min 10. Mana bisa sederhanakan ini ya, 2X dikurang 2X, habis ya, coret ya. Sehingga hasilnya adalah berapa? 20 20
Hasilnya adalah 20 dalam ini X plus 2 X min 10 gitu ya. Jadi hasilnya adalah 20 X plus 2 X min 10. 20 per X plus 2 X min 10. Itu hasilnya ya. Pertama, sama seperti pelajaran SD ya, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut ya. Oke, kita kalikan ya. X dikali 4Y ya. Maka ini kan angka 1 nih ya. Angka 1 ya. Angka 1 kan nggak ditulis ya. 1 kali 4 hasilnya 4. X kali Y adalah XY. Ya, karena berbeda variabel, hurufnya berbeda. Nah, kalau ini berarti Y dikali Y plus 3. Kasih dalam kurung aja, jangan dikalikan dulu. Y plus 3. Tanda kurung adalah sebagai kali ya. Y dikali Y plus 3, tulisan seperti ini. Cari yang sama. Ini sama nih. Awas jangan di dalam kurung, ini sama nih. Coret. Tuh. Hasilnya jadi 4X. Kalau yang dalam kurung di sini jangan dicoret ya. Y-nya ya, jangan dicoret ya. Yang di luar kurung aja yang dicoret. Jadi Y plus 3. 4X per Y plus 3. Sekarang kita ke contoh B. Sama juga nih ya, pembilang kali pembilang ya. Pembilang kali pembilang. Tapi jangan dikalikan dulu, kasih kurung aja. Berarti A dikali A kuadrat min 16. A kuadrat min 16. Ini ya, A dikali A plus 4. A plus 4. Nah, yang di luar kurung bisa kita coret nih. A dengan A. Ya, ini A kuadrat min 16, ingat pemaktoran. Masih bisa disederhanakan ya. A kuadrat dibentuk oleh apa? Dibentuk oleh A kali A ya. A kuadrat dibentuk oleh A kali A. Karena A kali A adalah A kuadrat. Min dibentuk oleh apa? Plus dikali min. Plus dikali min adalah hasilnya min ya. 16 dibentuk oleh apa? 16 dibentuk oleh perkalian kembar, yaitu 4 kali 4. Karena faktor selisih kuadrat itu harus menggunakan huruf yang kembar, artinya huruf yang sama, dengan angka pun angka yang sama. Makanya A kali A, A kuadrat. 4 kali 4 adalah 16. Min dibentuk oleh plus kali min. Nah, ini A plus 4 ya. A plus 4. Sama kayak ini? Sama ya, saya coret ya. Sehingga hasilnya adalah A min 4. Hasilnya adalah A min 4 ya. Hasilnya adalah A min 4. Yang C sekarang. Pembagian aljabar. M per M min 5 dibagi 3M per M plus 4. Kalau pelajaran SD, dalam pembagian yang belakang pembilangnya jadi penyebut, dibalik ya. Yang penyebutnya jadi pembilang. Saya balik ya. Maka ini M min 5 dikali. Pembagiannya dibalik jadi perkalian. Maka yang ini yang tadinya penyebut jadi pembilang. M plus 4 per 3M. Nah, gitu ya. Kalau sudah jadi bentuk perkalian, sudah dibalik ini, maka seperti biasa. Kalau sudah perkalian kali perkalian. Perkalian kali perkalian. Pembilang kali pembilang. M dikali M plus 4. Ini 3M ya. 3M. Ini M min 5. M min 5. Mana yang sama? Ini sama ya. Kalau yang dalam kurung jangan dicoret. Maka hasilnya adalah M plus 4. Ini 3 kali M ya. 3 kali M. 3 kali M. Ini kan perkalian ya. Ini kan gini ya. Perkalian ya. Nanti 3 dikali M. 3 kali 1 3. Ini ada M-nya M ya. 3 dikali min 5. Positif kali negatif negatif. 3 kali 5 15. Jadi 3M min 15 hasilnya. Contoh soal yang terakhir sekarang. Nah, ini pembagian juga, maka harus dijadikan perkalian ya. Pembagian harus dijadikan perkalian. Sehingga M kuadrat di sini min 49 per M kuadrat dikali, dibalik penyebut jadi pembilang. 2M. Yang pembilang tadi jadi penyebut. M kuadrat dikurang 14M plus 49. Nah, ini gimana nih? Kalau ini
kamu harus sederhanakan dulu. Ini masih bisa disederhanakan nih. Bentuk pemfaktoran nih. M kuadrat min 49 kalau saya faktorkan ya. Jadi apa? M kuadrat min 49 kalau dijadikan maka M kuadrat dibentuk oleh M dikali M ya. Min dibentuk oleh perkalian plus kali min ya. 49 dibentuk oleh kali 7 kali 7 ya. Maka yang ini berubah soalnya jadi apa? M plus 7 M min 7 M plus 7 M min 7 per berapa? Per M kuadrat ya dikali 2M. Ini di kuadrat, ini faktorin lagi nih. M kuadrat min 14M plus 49. Kita faktorin ya. M kuadrat dibentuk oleh M dikali M. Ini 49 ya. Faktorkan 49. 49 pemaktorannya 1 kali 49 ya, 1 kali 49 ini 7 kali 7 ya. 7 kali 7 49 ya. Pakai logika di sini. Angka berapa kalau dikali angka berapa hasilnya harus 49 ya, positif ya. Angka berapa kalau dijumlah angka berapa hasilnya harus min 14. Saya pilih mana? 7 ya, karena 7 tambah 7 adalah 14. 7 kali 7 adalah 49. 7. Saya pilih 7. 14-nya negatif. Maka 7-nya juga harus negatif. Karena 7-nya negatif di sini, ya, di sini positif, kita buktikan. 7 positif dikali negatif. Hasilnya apa? Negatif. Sedangkan sini mintanya positif ya. 49-nya kan positif. Kalau 7 dikali min 7, dia hasilnya min 49, sedangkan di sini adalah positif 49. Maka supaya jadi positif minnya ini harus dikali min lagi. Kita buktikan yang pertama itu. Positif 7 dikali min 7 adalah negatif 49. Pertama dia mintanya adalah, maaf, positif 7 dikali negatif 7 hasilnya adalah min 49. Tapi dia mintanya adalah positif 49. Salah itu. Ini 7-nya positif, 7-nya negatif. Kalau kita jumlahkan positif dengan negatif, maka dikurangkan. 7 dikurang 7 kan 0. Tapi di sini mintanya min 14. Maka gimana? Maka kita harus jadikan min lagi untuk yang depannya. Gitu ya. Kita buktikan lagi. 7, 7. Negatif, negatif. Sama-sama negatif. Maka dijumlahkan. 7 tambah 7, 14. Dia pun juga hasilnya negatif. Karena hasil kedua-duanya negatif nih. Min kali min. Positif kan? Positif ya. 7 kali 7 49. Nah, terbukti. Berarti 7-nya di sini 2 kali min ya. 7-nya 2 kali min. Sehingga ini adalah M min 7 M min 7. Kalau sudah kita kalikan ini ya, berarti 2M M plus 7 M min 7. Yang ini ya, M kuadrat. Ini M plus 7. Ini M min 7. Gitu ya. M plus 7, M min 7. Oh maaf, ini min ya. Ini min 7 ya. Ini min 7 ya. Mana yang sama? Ini yang sama nih. M min 7 sama. M min 7 sama. Ya. Nih, M dengan M. Kita bagi ya. M dibagi M kuadrat. Sehingga di sini M-nya habis. Ya. M-nya habis. Di sini M-nya kan ada 2 nih. Maka M-nya sisa M-nya sisa 1. Sisa 1. Jadi M pangkat 1 dibagi M pangkat 2 adalah M pangkat M pangkat 1 ya. M-nya sisa 1. Jadi ini habis. Ini sisanya M-nya sisa 1. Ya, artinya M-nya sisa 1. Masih ada M ya. Gitu ya. Maka ini hasilnya 2 M plus 7. Ini masih ada M ya. M min 7. Gitu ya, ya. Atau kita mau bongkar, bisa aja 2 kali M jadi 2M.
Kita mau bongkar misalkan. 2 kali M jadi 2M. Plus 2 kali 7 ya. Tanda kurung sebagai tanda kali. 2 kali 7 jadi 14. Ini M min 7. Gitu ya nak. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.